Jadi saat kami memang sudah diajarkan gini, kalau menyebut orang kafir itu harus dengan yakin, biar mereka itu sadar kalau mereka itu orang kafir. Jadi kalau kami, wahai orang-orang kafir gitu, memang harus dengan suara lantang, iya, suara besar. Iya. Jadi sebetulnya berkhotbah ini bukan untuk orang muslim, tapi untuk gereja dikhotbahkan begitu. Dengan mungkin dari latar belakang dulu, keluarga apa semua, kalau bisa ceritakan kepada kami. Silakan Thalia. Ya. Shalom, selamat malam. Nama saya Lia, umur saya 29 tahun. Saya bersyukur Tuhan temukan saya lebih awal. Saya terlahir dari keluarga muslim. Bapak saya muslim, ibu saya dulu Katolik. Tapi karena pernikahan, ibu saya ikut bapak saya. Kami dari 4 bersaudara, saya anak pertama. Ketiga adik saya masih muslim karena memang keluarga kami jadi keluarga muslim. Kemudian saya umur 1,5 tahun, saya itu diajak orang tua saya trans ke Riau. Di Riau itu mayoritas muslim. Di sana ada pondok, di sana sekolahnya madrasah. Dan saya di sana dari umur saya 1,5 tahun sampai saya kelas 2 MTS, saya di sana ya. Saya mengikuti kegiatan di pondok, mengaji Al-Quran, kitab kuning dan kitab-kitab yang lain. Bahkan sampai kuning itu kitab gundul. Iya, kitab gundul Pak. Yang kalau kita nerjemahkan juga kita harus pakai huruf gundul juga, pakai Arab gundul juga. Tapi Mbak Lia bisa itu? Bisa. Oh. Sekarang juga masih bisa Pak. Oh, masih bisa. Karena hidup saya kan lama, saya kenal Tuhan baru 7 tahun Pak. Saya menikah usia 23 tahun, sekarang saya 29 tahun, jadi 7 tahun. Sedangkan saya 1,5 tahun, saya dilahirkan sampai saya kelas saya 23 tahun, berarti 23 tahun kan saya muslim. Kemudian 24 sampai 29 tahun saya mengenal Tuhan, jadi tetap masih itu Pak. Masih hafal ya? Iya, masih kuat ya? Iya, masih bisa. Walaupun tidak dijalani lagi? Iya. Oke, terus gimana kisahnya? Ya di sana itu setiap hari Jumat kami itu diajari untuk berdakwah, yang nggak keluar dari pondok, tapi kami. Sorry, saya mau tanya dulu. Ini jadi ibunya waktu itu Katolik, ikut bapak suami? Iya. Jadi muslim juga? Iya. Terus karena desakan dari papa, kalau harus jadi muslim? Iya. Terus lanjutkan bagaimana di pondok itu? Itu setiap ya. Di Jumat itu kami diajari berdakwah setiap habis sholat Jumat. Jadi setiap siswa itu besok giliran kamu, seperti itu setiap hari Jumat. Jadi kebetulan di dekat masjid itu ya sekitar 50 meter dari masjid itu ada gereja. Walaupun nggak ada tulisannya gereja gitu Pak, tapi ada salibnya? Enggak. Nggak berani Pak. Gimana tahunya itu gereja? Karena kalau hari Minggu di sana ibadah. Gitu. Jadi tahu karena ada ibadah. Iya, di sana ada ibadah. Ya, silakan menceritakan bagaimana. Jadi itu 30 meter dari masjid itu ada gereja. Jadi speaker masjid itu diarahkan ke gereja itu. Jadi saat kami memang sudah diajarkan gini, kalau menyebut orang kafir itu harus dengan yakin, biar mereka itu sadar kalau mereka itu orang kafir. Jadi kalau kami, wahai orang-orang kafir gitu, memang harus dengan suara lantang, suara besar. Iya. Jadi sebetulnya berkhotbah ini bukan untuk orang muslim, tapi untuk gereja dikhotbahkan begitu. Dengan kata lain gitu Pak, nyerempet-nyerempet dikit. Nyerempet. Ya, maklum lah. Iya. Terus gimana? Ya karena kami kan masih anak-anak ya Pak. Kalau anak SMP itu masih dibilang anak-anak karena belum 18 tahun. Jadi ya kami ya aja, nggak tahu. Kami juga di pedalaman waktu saya masih di Riau itu belum ada listrik Pak di sana. Jadi kami kalau tidur malam itu masih pakai lampu itu. Jadi bukan Pak, lampunya. Lampu teplok gitu. Iya, di sana belum ada listrik, apalagi internet Pak, HP juga kami nggak punya. Jadi informasi yang kami dapat ya cuma dari situ. Kami nggak tahu dunia luar itu seperti apa. Iya, oke. Terus lanjut bagaimana Mbak Lia di kegiatan berkhotbah berdakwahnya gimana? Iya seperti itu Pak, setiap Jumat kami gantian antara siswa ini. Kalau misalnya saya jadwal itu berkhotbah, nanti teman saya yang main rebana atau sholawatan gitu seperti itu, terus mengaji itu setiap sore sampai malam, belajar kitab-kitab yang saya udah lupa namanya, tapi kitab-kitab banyak hal yang kami lakukan untuk mendalam.
Kalau dulu agama saya itu, jadi memang itu kewajiban untuk mendalami apa yang saya percayai dulu. Begitu, Pak. Terus berarti Mbak Lia juga pernah berdakwah bilang orang kafir, hai orang-orang kafir, begitu? Iya. Iya. Pada waktu bicara itu ngomongnya besar suaranya? Iya, kan ada itu speakernya juga menghadap ke gereja. Terus orang kafirnya? Ya nggak tahu mereka ada di rumah apa enggak, Pak, tapi memang harus gitu, mereka di rumah atau enggak, pokoknya harus gitu. Iya, suatu saat kan mungkin kebetulan mereka ada gitu kan, mereka dengar, karena seperti ya pada umumnya lah, Pak, kita harus terus-terusan memberitahu mereka bahwa mereka itu orang-orang kafir, mereka harus segera bertobat, mereka harus segera tahu seperti itu. Gitu, ya. Oke, terus bagaimana kelanjutannya sampai Mbak Lia bisa mengenal Tuhan? Bagaimana ceritanya? Kelas 2 MTS, waktu kenaikan kelas, orang tua saya pulang ke Jawa, ke Ambarawa. Waktu itu saya kalau dari Sumatera ke Jawa cari sekolah negeri susah, Pak, apalagi saya di pelosok. Jadi saya masuk ke SMP Muhammadiyah. Saya masuk ke SMP Muhammadiyah 1 tahun. Ya kan 2 tahun MTS di Riau, 1 tahun di SMP Muhammadiyah. Kalau di SMP Muhammadiyah sih nggak ada seperti itu, nggak ada jadwal untuk berdakwah. Nggak ada. Oh, itu cuma khusus di pesantren? Iya, cuma khusus di pesantren. Tuh, terus saya SMK juga di Yayasan Islam. Sorry, saya mau tanya dulu nih. Kegiatan selain berdakwah, doktrinnya seperti apa aja diajarkan waktu Mbak Lia belajar di pesantren? Kalau menurut saya ya masih standar sih, Pak. Nggak harus membunuh, nggak harus mengebom atau apa. Yang jelas mereka cukup dibenci aja sama dibenci sama dikafir-kafirkan gitu. Iya, tapi nggak sampai mereka harus dibunuh atau dibom atau apa gitu, enggak. Masih standar? Masih standar kalau menurut saya. Iya. Terus Mbak Lia berarti mempraktekkan itu pada waktu di sana? Iya, karena ya itu yang saya dapat. Itu yang saya tahu. Terus belajar syariatnya apa aja yang Mbak Lia? Kalau sama orang kafir itu nggak boleh menyapa, boleh, cuma kita nggak boleh terlalu dekat. Ya dengan saya sekarang kalau sama ya kita kan harus mengasihi, Pak, sama walaupun entah itu agama mereka apa. Kalau dulu enggak, kita yang mengasihi sama yang seagama kita aja. Ya. Pokoknya kalau beda agama tidak dikasihi. Enggak. Iya. Padahal Tuhan menciptakan kita semua sama untuk saling mengasihi ya. Iya. Oke, terus Mbak Lia, bagaimana Mbak Lia tadi pindah ke Muhammadiyah tadi, sekolah melanjutkan ke Muhammadiyah SMP? Ya, karena itu tadi kan saya SMP kurang 1 tahun, jadi saya masuk ke Muhammadiyah. Kalau di Muhammadiyah biasa aja, Pak, enggak itu cuma kalau baca Asmaul Husna sih memang setiap hari dari saya MTS juga baca Asmaul Husna sebelum mulai belajar. Apa artinya itu, Mbak, baca Asmaul Husna? Apa ya, Pak? Saya lupa sekarang. Kayaknya 99 sifat. Sifat Allah. Iya. Oke. Seperti itu, jadi itu dipelajari. Oke. Terus kemudian saya lulus SMP, saya masuk SMK-nya juga Yayasan Islam. Tapi kalau di Jawa kan tidak seperti di sana, Pak. Jadi pikiran saya lebih terbuka, juga nggak ada penekanan untuk wahai orang kafir lagi. Sudah mulai terbuka pikiran saya. Oh, berarti yang dulu itu terlalu membenci itu salah ya, karena nggak harus membenci kok, mengasihi juga bisa. Tapi pada waktu itu masih di Kristen, masih di Islam. Masih. Tapi pikiran mulai terbuka. Lebih luas untuk tidak, berarti kita tidak boleh membenci begitu. Iya. Oke, terus bagaimana kelanjutannya sampai bisa mengenal Tuhan Yesus? Saya mengenal Tuhan awalnya karena bertemu sama suami saya. Suami saya, mertua saya itu Bapak Gembala. Oh, mertuanya pendeta? Iya. Oh. Iya. Jadi suami saya kan pernah bilang, kamu harus ikut saya. Tuh, saya nggak mau, kamu aja yang ikut saya. Terus tarik-tarikan? Iya, nggak bisa, dia bilang gitu. Harus kamu yang ikut saya. Terus mertua kasih saya Alkitab buat belajar di rumah gitu kan. Terus saya bilang sama suami, kenapa Alkitabnya bahasa Indonesia? Saya bilang gitu. Kenapa nggak bahasa sana? Saya bilang gitu. Bahasa luar, asli. Ibrani. Ya, kalau Al-Quran kan bahasa Asia, Pak, bahasa Arab. Ya. Kenapa kalau Alkitab bahasa Indonesia? Suami saya bilang,
baca aja, nggak usah banyak tanya gitu. Saya belajar dari kejadian, terus saya baca-baca, sama aja, nggak ada bedanya sama yang saya pelajari dulu. Saya pikir-pikir nggak ada bedanya. Terus kenapa yang saya dengar selama ini kok gitu banget tentang kekristenan, padahal nggak ada yang salah sama kekristenan. Saya kan dalam hati bilang gitu. Terus suami saya tetap bilang, kamu harus ikut saya, kamu harus belajar membuka diri. Terus saya bilang sama orang tua saya, boleh nggak kalau saya ikut suami? Bapak saya nggak boleh. Awalnya bapak saya nggak boleh. Kemudian ibu saya bilang, saya dulu ikut kamu, kenapa sekarang anak kamu nggak boleh ikut suaminya? Sama-sama, jangan egois gitu. Terus mbah saya yang dari ibu bilang, nggak apa-apa anakku hilang satu, tapi nanti aku pasti dapat gantinya. Itu dengan yakin mbah saya bilang gitu. Terus ibu saya bilang gini, mbahmu pasti suka, orang dulu dia pernah bilang, nggak apa-apa anakku hilang satu, pasti besok aku dapat ganti. Jadi saya percaya bahwa rencana Tuhan itu ada sebelum saya itu terlahir, itu Tuhan sudah punya rencana. Tuhan sudah kamu besok bakalan jadi anak saya akan temukan kamu dimanapun kamu berada. Saya masih kadang berpikir, kok bisa ya Tuhan temukan saya, walaupun jalannya itu lewat suami saya. Tapi saya bersyukur Tuhan temukan saya lebih awal. Iya. Bagaimana awal mulanya sampai Mbak Lia bisa menceritakan seperti itu? Berarti apakah di waktu masih di agama yang lama ada satu perbuatan Tuhan yang menyentuh Mbak Lia? Seperti apa? Ya, saya ingat dulu waktu saudara ibu saya itu menikahnya kan karena keluarga ibu saya kan memang Katolik, jadi menikahnya secara Katolik itu ada pastor mungkin ya Pak namanya, itu dia pegang kepala saya, Tuhan memberkati kamu, kamu anaknya Tuhan, suatu saat Tuhan akan panggil kamu. Saya dulu masih anak-anak Pak, masih SD kelas 1, kalau nggak kelas 2 saya nggak paham, tapi saya ingat kejadian. Perkataannya itu membekas. Iya, saya ingat, saya nggak tahu, saya lupa mukanya, tapi saya ingat itu kata-katanya. Saya ingat kata-katanya. Kemudian saat saya kenal suami saya itu saya masih ingat itu. Tapi sebelum saya kenal suami saya pernah bilang gini sama teman saya, aku pengen masuk gereja, tapi harus ada yang bawa, harus ada yang bawa. Karena lingkungan saya kan enggak. Sorry, sebentar, diulangi dulu kata-kata pastor itu seperti apa waktu di acara kawin saudara waktu itu. Tuhan memberkati kamu, Tuhan akan melindungi kamu, suatu saat kamu pasti akan Tuhan temukan, kamu akan dipakai Tuhan. Kamu akan jadi anak Tuhan. Ya, luar biasa. Itu nubuatan seorang hamba Tuhan terhadap Mbak Lia. Jadi di dalam Tuhan Yesus itu, kalau orang pilihan Tuhan, jauh-jauh hari biasanya sudah ada tanda. Makanya di dalam hidup ini, bicara tentang kenabian, kerasulan, itu jauh-jauh hari sudah ada peneguhan. Ya, sedangkan orang Kristen juga begitu. Jauh-jauh hari sudah ada tanda, masih kecil. Sekalipun Mbak Lia ini belajar di pesantren, tapi masih kecil sudah ada nubuatan dari pendeta bahwa suatu saat kamu akan menjadi anak Tuhan, kamu akan dipanggil, ditemukan Tuhan, akan dipakai Tuhan.